Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Welcome to Ibu Os Channel. Kali ini saya atas nama Mai Roza HR SSGR mengajar di SMP Negeri 2 Jujuhan akan melakukan tugas 13A8 yaitu koneksi antar materi dengan fasilitator Ibu Rahayu Setianingsi SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Sri Deliana SPD. Pada tugas kali ini saya akan mencoba untuk merefleksikan atau mengkoneksikan bagaimana kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau yang disingkat IA di sekolah saya. Pertama-tama, saya akan mengingat kembali apa saja 5 peran pendidik atau peran guru penggerak. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua coach bagi guru lain, yang ketiga pendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima penggerak komunitas praktisi. Jika saya kaitkan dengan peserta didik, maka peran saya sebagai pendidik adalah sebagai pemimpin pembelajaran serta mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga saya mampu menggali potensi yang ada pada peserta didik, baik kodrat alamnya, kontekstualnya, lingkungannya, dan zamannya. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid, maka saya harus menyiapkan atau merancang pembelajaran yang dapat menonjolkan kepemimpinan murid dengan berharap dapat menggali keberanian kepemimpinan peserta didik, mampu atau dapat melakukan secara mandiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbicara di depan umum. Peran ini harus sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, bisa dilihat di antara peran sebagai pendidik, yaitu pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini terdapat koneksi atau keterkaitan bahwa sebagai pendidik saya harus belajar, harus memahami bahwa untuk mencapai atau mewujudkan kepemimpinan murid, saya harus bisa menuntun segala kodrat peserta didik, menuntun potensi terbaiknya, yaitu kemampuan yang masing-masing tentu berbeda. Selanjutnya, selain itu, bagaimana peran sebagai pendidik untuk mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Tentunya tidak lepas dari peran pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Melalui pembelajaran, saya memasukkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin saya capai pada setiap pertemuan atau pembelajaran. Seperti
mandiri, bergotong royong, yaitu berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Mereka pun mampu secara mandiri memberikan pendapatnya yang bernalar kritis, serta bisa mencipta atau melakukan hal-hal yang kreatif. Selanjutnya, bagaimana dengan paradigma inquiry apresiatif? Kita akan lihat. Pada inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Coperider and Whitney 2005, Noble and McGrath 2016. Inquiry apresiatif yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Menurut Coperider dan Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Jadi, setelah saya mengetahui peran saya sebagai pendidik, mengetahui bagaimana pendidikan dasar nasional menurut Ki Hajar Dewantara, serta profil pelajar Pancasila, maka disinilah saya baru bisa melakukan atau menerapkan apa yang saya cita-citakan, apa yang saya impikan terhadap peserta didik ke depannya dengan melakukan inquiry apresiatif. Pada inquiry apresiatif ini lebih menekankan pada potensi positif atau hal positif pada diri sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Kita dapat mengambil pelajaran atau belajar dari orang lain, dari kebaikan atau praktik baik yang sudah dilakukan orang lain. Lalu kita kembangkan dan kita terapkan untuk pembelajaran sehingga tercapai cita-cita atau impian untuk peserta didik. Dari paradigma inquiry apresiatif ini, saya akhirnya menemukan sebuah rumusan visi yang awalnya saya membuat terwujudnya peserta didik yang beradat, yaitu berakhlak mulia, adaptif, dan berbakat. Namun, semakin saya dalami paradigma inquiry apresiatif dengan menggunakan bakja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan eksekusi, akhirnya revisi saya berubah menjadi terwujudnya peserta didik yang berakar pada tradisi. Jadi secara selintas, zaman semakin berubah. Namun, saya berharap peserta didik tetap harus mengingat tradisinya. Dari mana asalnya? Dari mana ia tumbuh? Di lingkungan seperti apa? Tentu lingkungan tersebut memiliki tradisi. Itu secara garis besar. Namun, berakar pada tradisi ini merupakan akronim dari kata-kata yang menurut saya itu menginspirasi saya, memberikan motivasi dan semangat untuk saya, yaitu beriman dan bertakwa, adaptif, kreatif, arif, patriotis dan tangguh, responsif, tidak diskriminatif, serta bahagia. Jadi, saya berharap peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Jujuhan dapat terwujud atau menjadi peserta didik yang berakar pada tradisi, yaitu beriman dan bertakwa, A. Adaptif, K. Kreatif, R. Arif, P.
patriotis, dan T. tangguh, R. responsif, D. tidak diskriminatif, C. serta bahagia. Selain itu, dari rumusan visi terbaru saya ini, setelah saya sandingkan dengan visi yang ada di sekolah, yaitu mewujudkan siswa yang unggul dalam iman dan takwa, berdedikasi, berprestasi, terampil, dan lebih mandiri, serta tanggap pada perkembangan iptek. Saya menemukan ada kesamaan, hanya beda dalam penyampaian saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya, Mairoza HRSSGR, tenaga pendidik dari SMP Negeri 2 Jujuhan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bungo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.